Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kali ini kita akan melanjutkan yaitu di tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 2 benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran yang keempat. Untuk mupel yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjut saja ke fokus materinya. Ayo membaca. Dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Modernisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat. Salah satu dampak negatif dari pengaruh modernisasi antara lain munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan antara anggota masyarakat tersebut. Modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya. Misalnya, perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan internet. Apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, dapat menimbulkan potensi masalah. Komunikasi yang bebas melalui internet misalnya, jika kebebasan mengakses informasi dan komunikasi ini tidak diimbangi sikap bijak penggunanya, maka teknologi ini justru akan merugikannya. Masyarakat harus mampu menyaring informasi dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianutnya. Dengan demikian, masuknya paham-paham yang dapat memecah persatuan bangsa dapat diatasi sejak dini. Masuknya budaya luar seperti budaya individualisme, konsumerisme, hedonisme juga dapat mengancam jati diri bangsa. Individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Sedangkan konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Selanjutnya, ayo berlatih. Dengan menggunakan bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut. Buatlah daftar dampak negatif modernisasi terhadap budaya bangsa. Lalu cari tahu cara-cara untuk mengatasinya. Di sini saya akan memberikan contohnya. Dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia. Misalnya, munculnya kesenjangan budaya. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yaitu meningkatkan jiwa nasionalisme dengan mempelajari budaya nasional. Kemudian munculnya budaya individualisme. Cara mengatasinya yaitu meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Kemudian munculnya budaya konsumerisme. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya membudayakan hidup hemat dan gemar menabung. Nah, kalian bisa mencari contohnya yang lain. Ya, tetap semangat. Kita lanjutkan. Membuat poster. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dampak negatif modernisasi di atas, pilihlah salah satu dampak dan cara penanggulangannya untuk dijadikan bahan poster. Poster biasa digunakan untuk mempromosikan sesuatu ke masyarakat sekitar. Gunakanlah alat dan bahan yang sesuai untuk membuat postermu. Lalu presentasikan postermu di depan kelas dan pajanglah di beberapa tempat strategis di gedung sekolah agar dapat dibaca oleh semua anggota komunitas sekolah. Nah, karena kalian belum masuk ke sekolah, kalian bisa membuatkan videonya, yaitu untuk mempresentasikan hasil postermu. Ya, ini adalah contoh poster yang bisa kalian contoh atau untuk bahan referensi kalian, yaitu dampak negatif modernisasi, kesenjangan sosial dan ekonomi, kemudian kriminalitas, aspek yuridis, aspek sosial, aspek ekonomi, kemudian ada kenakalan remaja. Selanjutnya, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap tenggang rasa dan solidaritas yang merupakan salah satu asas dalam wawasan Nusantara.
Sikap mementingkan diri sendiri merupakan salah satu sikap yang dapat mengancam usaha persatuan dan kesatuan bangsa. Dapatkah kamu menemukan peristiwa di sekelilingmu yang dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa kita? Ya, misalkan di lingkungan sekolah kalian yaitu saling menolong teman atau membantu teman yang terkena musibah atau membantu meminjamkan teman yang ketinggalan pensilnya. Itu adalah salah satu contoh, yaitu sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kalian bisa mencari contoh-contohnya yang lain ya, yang ada di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan. Menceritakan peristiwa yang dialami tokoh melalui gambar cerita berseri. Peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh dapat disajikan dalam sebuah gambar berseri. Dengan menggunakan gambar tersebut, kamu dapat lebih mudah memahami isi cerita. Berikut ini adalah cara menceritakan peristiwa yang dialami tokoh dengan gambar berseri. Yang pertama, menentukan judul cerita. Membagi cerita ke dalam 4 bagian. Itu pertama pembukaan, kedua permasalahan, ketiga pemecahan masalah, dan yang keempat adalah penutup. Setiap perpindahan bagian ditandai dengan perpindahan peristiwa. Menuliskan kalimat sederhana di setiap bagian cerita tersebut. Membuat gambar yang mengilustrasikan setiap bagian pada cerita. Kemudian menggabungkan antara tulisan dan gambar sehingga menjadi sebuah cerita berseri. Nah, itulah tadi adalah cara menceritakan peristiwa yang dialami tokoh melalui gambar cerita berseri. Selanjutnya, ayo membaca pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran, termasuk di dalamnya pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan. Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian? Di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapat sendiri. Maka agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama, yaitu semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. Semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta pengambilan keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Nah, itulah tadi adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama. Kita lanjutkan. Beberapa manfaat musyawarah antara lain dapat memecahkan masalah yang sulit yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Yang kedua, untuk menyaring dan meneliti pendapat-pendapat agar memperoleh petunjuk tentang pendapat yang paling baik. Musyawarah dapat memberikan dorongan kepada masyarakat agar hidup rukun dan bersatu. Musyawarah dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Musyawarah dapat menimbulkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Itulah tadi adalah beberapa manfaat musyawarah. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa hal yang harus dihindari dalam pelaksanaan musyawarah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, yaitu sikap egois, yakni sifat yang mementingkan diri sendiri, kemudian memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak menghargai orang yang sedang mengemukakan pendapat
Misalnya, memotong pembicaraan, tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, itulah adalah bentuk atau sikap yang harus dihindari dalam pelaksanaan musyawarah. Ya, selanjutnya, ayo renungkan. Bagaimana peran ilmu pengetahuan dan teknologi angkasa luar dalam memengaruhi cara pikir dan perilaku orang-orang di sekitarmu? Bagaimana pandanganmu tentang kemajuan teknologi saat ini terhadap kegiatan belajarmu? Sikap apa saja yang harus kamu kembangkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di sekitarmu? Bacalah kembali cerita fiksi tentang kunjungan Rima ke Lembang pada pembelajaran 3. Jika kamu menjadi Agatha, sikap apa yang harus ia kembangkan untuk mengatasi masalahnya? Bagaimana sikap itu berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan di dalam kelompoknya? Kalian dapat menjawab renunganmu dalam buku teks kalian. Kemudian kalian bisa melaporkannya kepada Bapak Ibu guru kalian. Selanjutnya, yaitu kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, buatlah daftar kegiatan dan peristiwa di dalam keluargamu yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan antar anggota keluargamu. Lalu tuliskan juga tantangan-tantangan yang kamu hadapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluargamu, baik dalam keluargamu sendiri maupun keluarga besarmu, ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.